Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu tanpa aksi, dia hanya menyimpan perasaan cinta ini untuk kamu. Tetapi kenapa ya? Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menyelidik di balik sikap seseorang yang hanya menyimpan sebuah rasa cinta ke kamu sehinggalah detik ini, tetapi tanpa sebarang aksi apapun ke arah hubungan ini. Pertanyaannya, mengapakah dia tidak mengaksikan rasa cintanya ke kamu? Apakah yang menghalang dirinya untuk melakukan sesuatu buat dirimu? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi semua. Kepekaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Kita cuba cari tahu teman-teman, siapakah seseorang ini yang sangat mencintai kamu namun tanpa sebarang aksi terhadap hubungan ini ya. Kita cuba lihatkan di sini. Sebentar teman-teman ya. Siapakah orang ini yang cukup pasif namun menyimpan sebuah rasa cinta ke kamu sehinggalah saat ini? Seseorang yang tidak bertindak apa-apa namun memendamkan rasa cinta terhadap dirimu. Siapakah orang ini yang cukup pasif namun menyimpan sebuah rasa cinta ke kamu sehinggalah saat ini? Teman-teman, dia adalah seorang yang sangat suka memerhatikan kamu ya. Orang ini orang yang observant, lebih mendiamkan diri. Tetapi daripada kartu yang pertama ini ya, saya menangkap energi seseorang yang seperti sudah memerhatikan kamu ya, agak lama. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Segala gerak-geri kamu, bahasa tubuhmu, cara kamu, perilaku kamu, segala sesuatu itu sudah dia perhatikan. Wow, orangnya orang yang suka berbicara teman-teman ya. Saya tidak merasakan ini energi yang serupa. Daripada kartu yang pertama ini, saya lebih menangkap daripada energi seorang yang pendiam. Tetapi ini mungkin energi orang lain ya. Seseorang yang banyak bicaranya. Atau mungkin, jikalau dia seorang pendiam, dengan kamu, dia akan berbicara dengan berlebihan. Kerana dia mungkin nyaman dengan kamu, dia merasakan ada keserasian dengan kamu, maka perbualan kalian ini menyambung. Nah, begitu ya. Tetapi jikalau kamu merasakan dia lebih ke arah kartu yang pertama ini, seorang yang pendiam, ini mungkin energi orang lain ya. Mungkin menangkap atau menarik energi orang lain yang banyak berbicara. Orang yang very extrovert ya, suka bersosialisasi seperti itu ya. Kita cuba lihat lagi. Orangnya pemikir teman-teman. Orang ini seorang yang akan memikirkan segala sesuatu itu dengan cukup dalam sekali. Orang yang penuh dengan pertimbangan, tidak akan sebarangan ya memutuskan sesuatu tanpa memikir, tanpa pertimbangan. Apapun yang perlu dia lakukan untuk dirinya atau untuk kamu akan dipikirkan sebaik mungkin. Seperti itu ya. Kita cuba lihat lagi. Siapakah seseorang ini yang hanya menyimpan perasaan cinta tetapi tanpa sebarang aksi? Nah, benar ya teman-teman? Kartu pertama tadi saya sudah menangkap energi ini sebenarnya. Maka kartu ini mengkonfirmasi ya, dia mungkin seorang yang lebih ke arah pendiam. Okay guys, this is quite straightforward ya. Kita akan buka kartu lagi. Siapakah seseorang ini yang tidak pernah mengaksikan rasa cintanya kepada kamu? Usianya teman-teman sama ada sepantaran atau kalian mungkin berdealing dengan seseorang yang jauh ya, lebih berusia ketimbang usiamu. Jikalau dia orang yang lebih muda contohnya, saya menangkap dia yang jauh lebih matang dari segi pemikirannya. Ada beberapa orang yang usianya jauh lebih muda tetapi begitu cepat ya berpikiran matang. Nah, ini mungkin ya cara dia dibesarkan, cara dia memandang sesuatu, cara dia berpikir. Ini terpulang kepada individu tertentu teman-teman ya, tetapi orangnya sangat matang di sini ya. Sama ada sepantaran ataupun orang ini lebih muda dari kamu. Okey teman-teman, siapakah dia? Wow, ini ada sedikit indikasi ya ke arah energi seorang mantan.
Mungkin mantan suami, mantan isteri, ataupun kekasih di masa lalu seperti itu ya. Seseorang yang masih lagi memperhatikan kamu, mungkin orang ini ingin berbicara dengan kamu ya. Tetapi dia memikirkan bagaimanakah cara untuk kembali terkomunikasi ataupun kembali berkomunikasi dengan diri kamu. Tetapi kerana pemikirannya yang sangat matang, menjadikan dia mendiamkan diri dahulu. Nah, mungkin seperti itu ya. Okey guys, kita perlu melihat dengan lebih jauh di sini. Kita akan cari tahu lagi ya. Seperti apakah kamu di matanya dia saat ini? Apa pun yang sedang terjadi di kondisi hubungan kalian ya, seseorang yang sedang kamu fokuskan, seperti apakah kamu di matanya dia saat ini? Menurut dia teman-teman ya, seperti apakah kamu di matanya saat ini? Wow, di sini ada kecanduan duniawi. Saya tidak tahu teman-teman ya, saya bacakan apa yang terbuka sahaja. Menurut saya ya, dari sudut pandang mata orang ini, saya tidak tahu beberapa di antara dia merasakan ya, kamu sangat mencintai pekerjaan kamu, barang-barang yang kamu miliki, mengejar sesuatu yang berkaitan dengan duniawi. Tetapi tidak melihatkan sesuatu itu secara dasarnya. Lebih mengejar keberhasilan, lebih mengejar kejayaan, lebih mengejar ke arah keuangan, status, posisi kamu. Ini lebih ke arah material ya. Saya menangkap dia yang merasakan dunia materi itu cukup penting untuk kamu. Menurut dia ya, ketika dia memerhatikan kamu, dunia materi ini cukup penting dengan kamu. Maka kamu ada kecanduan yang biasa seperti bekerja secara berlebihan, membeli barang-barang yang berjenama, contohnya terlalu shopping berlebihan. Nah, teman-teman, ini energi yang tidak akan resonate untuk kalian yang tidak shopping ya. Tetapi menurut pandangan matanya, kamu seperti masih memiliki kecanduan yang berkaitan dengan duniawi. Mungkin ya ada sikap seperti membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, membandingkan keluarga kamu dengan orang lain. Nah, jikalau orang lain ada mobil yang indah, mobil yang baru, kamu juga inginkan yang baru. Saya tidak tahu ya, saya hanya membacakan kartunya, tetapi menurut pandangan si dia, nah jelas ya, kecanduan duniawi. Sesuatu yang berkaitan dengan mungkin ya pekerjaan, sesuatu yang ingin kamu miliki, barang-barang berjenama, dan juga kecanduan-kecanduan lain. Mungkin terlalu ya dari pagi sehingga malam, handphone itu tidak akan berpisah dengan tangan kamu. Terlalu memegang handphone itu, tab itu, apa saja ya, atau sering berada di depan komputer sepanjang hari, sepanjang waktu, sehingga kamu terlupa untuk melihat orang sekitar kamu. Nah, apa pun itu yang berkaitan dengan materi, kecanduan itu adalah ketagihan yang berlebihan ya, secara berlebihan sehingga kita gagal untuk melihatkan kondisi sekitaran. Nah, menurut mata dia ya, dari sini, dari kartu ini teman-teman, saya menangkap energi dia. Melalui pemerhatian dia ya, kamu mungkin orang yang bekerja secara berlebihan, mengejar keberhasilan, inginkan keuangan yang lebih stabil, sehingga kamu mungkin ya, nah mengapakah dia mempunyai tanggapan yang seperti ini? Mungkin kerana detik ini dia sedang diabaikan oleh kamu. Kamu tidak mempunyai waktu untuk diluangkan, untuk bercerita, untuk mencari tahu apa kabar dia sekarang. Kerana kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan. Nah, ini mungkin ya energi yang semudah itu teman-teman ya. Okey, kita lihatkan pula di mata kamu. Seperti apakah orang ini, orang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi di mata kamu detik ini? Seperti apakah pula dia di mata kamu saat ini? Single parents. Nah, di sini kalian ya, dari pihak kamu di sini sama ada kamu yang single parents, seorang janda atau duda, atau kamu mungkin sedang berdealing di mata kamu. Dia mungkin seorang janda atau duda yang mempunyai anak ataupun tidak ya. Menurut kamu dia adalah seorang yang sudah berpisah dengan pasangannya dan kini kembali single. Ataupun ini mungkin energi kamu yang terbalik. Sama ada ini energi kamu ataupun energi si dia. Begitu teman-teman ya. Okay guys, kita cuba lihatkan lagi ya. Bottom of the decknya, wow, di sini ada mysterious.
Detik ini teman-teman ya, saya menangkap seperti ada sisi kemisteriusan, hubungan kalian yang menjadi semakin misterius, mungkin kerana ada sesuatu yang terjadi ya, sama ada kamu yang tidak mengabari si dia, mungkin menurut dia ya, kecanduan kamu terhadap pekerjaan contohnya, bekerja secara berlebihan. Mungkin ya beberapa di antara kamu di sini memang benar ya, single parents, maka perlu menghadirkan lebih daripada satu pendapatan ya, perlu bekerja dengan lebih keras lagi. Mungkin kamu ada perniagaan sampingan atau sesuatu yang kamu kerjakan membuatkan dia mendapatkan gambaran ya, seperti kamu ini semakin misterius, begitu sibuk dengan kerja kamu, urusan untuk menampung ya kebutuhan anak kamu, maka kamu bersikap seperti semakin misterius. Nah, ini mungkin sesuatu yang dia rasakan atau sesuatu yang sedang kamu rasakan. Seseorang yang menjadi semakin sukar untuk ditebak. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Teman-teman, mengapakah dia tidak bertindak apa-apa? Nah, itu pertanyaannya. Mengapakah seseorang yang mencintai kamu tidak bertindak apa-apa melalui aksinya, namun hanya memilih untuk menyimpan perasaan cinta ini sehinggalah detik ini? Hanya memendamkan rasa. Nah, apa gunanya ya jikalau memendamkan rasa cinta tetapi tidak mengaksikannya? Ini pasti ya pertanyaan yang tidak terjawab. Kita cari tahu. Mengapakah dia tidak mengaksikan rasa cinta ini kepada kamu? Kerana menurut kamu ya, mengaksikan sebuah rasa cinta itu penting banget. Tetapi dia tidak melakukan ini. Tetapi terus-terusan memilih untuk memendamkan sahaja rasa cinta dia kepada kamu. Kita cuba cari tahu apakah alasan si dia melakukan ini ya, atau berperilaku seperti ini. Mengapakah dia tidak mengaksikan atau mengekspresikan cinta dia kepada kamu melalui sebuah tindakan, tetapi berterusan memilih untuk menjadi seorang yang sukar ditebak, misterius, mendiamkan sahaja. Kita cuba lihatkan apa yang terjadi. Situasi apa saja yang terjadi di sini ya. Kartunya agak tebal ya, agak sukar untuk saya shuffle. Mengapakah dia tidak mengaksikan apa-apa terhadap perasaan ini? Jikalau dia benar-benar cinta, seharusnya dia menunjukkan ini kepada kamu. Okey teman-teman, di sini saya menangkap ya, ada kesedaran yang cukup mendalam. Nah, kartu di tengah ini juga pemikir. Seorang yang akan cuba menyelami ya perasaan kamu ini sedalam yang mungkin ya. Ketika dia menyelami perasaan ini, dia menyedari atau mendapatkan kesedaran akan kepentingan atau value arah tuju hubungan ini. Nah, kita perlu melihat dengan lebih jauh lagi ya. Kita cuba lihatkan di sini. Exhaustion. Teman-teman, ketika dia menyelami perasaan ini ya, wujud perasaan kelelahan. Kelelahan apa teman-teman? Depletion, tenaga yang sudah habis. Drain, a long journey. Sama ada hubungan kalian ini jarak jauh, sukar untuk bertemu, ataupun dia seperti sudah mulai kelelahan untuk memperjuangkan kamu. Dia merasakan ya, sebelum mengekspresikan ini secara aksi, dia sedar hubungan kalian ini akan memakan waktu dan merupakan sebuah perjalanan cinta yang cukup panjang. Dan ini akan memakan waktu. Bukan saja memakan waktu dia, juga akan memakan waktu kamu. Di sini dia merasakan begitu kelelahan. Nah, ini mungkin berlandaskan pengalaman masa lalunya yang turut gagal dan gagal. Maka kedepannya ketika mengenali kamu, dia seperti tidak mahu lagi mengambil resiko yang sama. Ketika dia menyelami ya, you can see daripada gambar ini teman-teman ya, ketika dia menyelami perasaan kamu, wujud sebuah awareness, kesedaran akan kepentingan dan value hubungan ini. Dan ketika dia menimbang-nimbang, merasakan ini sesuatu yang agak sukar untuk diperjuangkan. Hubungan yang akan makan waktu. Mungkin long distance relationship ya, yang memerlukan kerjasama bersama. Dia merasakan terlalu kelelahan. Saya tidak tahu ya, ini agak lucu banget ya. Kedua-dua kartu ini mengindikasikan kepada saya ya, kebanyakan daripada dia seseorang yang kalian fikirkan ini ya, ini bukan orang muda lagi. Ini mungkin orang yang sudah ya 38, 40, 50 ke atas. Seseorang yang sudah matang dan dia seperti kelelahan untuk mengejar lagi. Seperti sudah sampai umur begini teman-teman. Apa perlu dikejar lagi? Dia seolah-olah
memasrahkan ya. Dia bukan tidak cinta kepada kamu, malahan sangat mencintai kamu. Ada perasaan yang cukup dalam ya, menyelami perasaan kamu sehingga wujud kesedaran ini. Tetapi terlalu lelah untuk mengejar kamu. Terlalu lelah untuk memperjuangkan hubungan ini. Kita perlu melihat dengan lebih jauh. Tetapi ada sesuatu yang membuatkan dia seperti kewalahan gitu ya. Apakah yang terjadi sehingga dia memilih untuk memendamkan saja rasa cinta ini dan tidak beraksi? Confession. Sebenarnya teman-teman ya, orang ini sudah berkali-kali ingin membuatkan pengakuan kepada kamu, ingin berterus terang dengan kamu. Tetapi saya menangkap energi ada sesuatu yang menjadi kendala, membuatkan dia tidak berjaya, tidak berhasil untuk mengungkapkan perasaan ini atau membuat pengakuan ini dengan telus kepada kamu. Saya tidak tahu teman-teman, kita perlu membuka kartunya lagi ya. Ada sesuatu yang seperti berselindung, sesuatu yang membuatkan dia berada di belakang tabir, tidak mahu berterus terang dengan kamu akan perasaannya. Ketika kartu ini hadir bersebelahan dengan exhaustion, ini mungkin kerana keputusasaan guys. Mungkin dia takut dia akan dilukai lagi. Tujuan ataupun arah tuju hubungan ini ya, mungkin sukar untuk ada sesuatu yang membuatkan dia seperti tidak pasti ke mana arah tuju hubungan kalian. Maka dia seperti membatalkan niat di hati untuk membuat pengakuan cinta ini. Di sini saya merasakan orang ini sedang stuck trap. Nah, teman-teman, di sini apa yang membuatkan dia sedang terikat seperti ini? Sehingga enggak bisa ya menceritakan rasa cinta dia kepada kamu. Apakah kerana kalian berdua ini sering mengalami kegagalan, maka sangat berhati-hati ya ketika mendekatkan diri dengan satu sama lainnya? Dia takut berterus terang akan apa yang dia rasakan kepada kamu. Dia juga takut akan reaksi kamu. Energi lain yang saya tangkap di sini ya, dia tidak dapat membuat pengakuan ini ya. Mungkin beberapa di antara dia ini sama ada masih lagi terikat akan sebuah pernikahan. Pernikahan yang belum selesai. Belum selesai dengan pasangan lalunya. Ataupun ada posisi yang menjadi kendala lain ya, jarak jauh. Dia merasakan begitu terikat, mungkin keuangan yang tidak mencukupi untuk travelling ke kamu. Untuk menjalankan hubungan long distance relationship ini bukanlah perkara yang murah. Ataupun tempat tinggal dia sangat jauh dari kamu. Ada sesuatu yang membuatkan dia ya terperangkap, tidak dapat berterus terang akan perasaannya kepada kamu, sama ada dia terlalu sibuk ataupun kewalahan. Orang yang sudah berputus asa. Itu energi yang saya tarik di sini ya. Atau ada beberapa di antara dia yang masih lagi terikat kepada sebuah ikatan pernikahan. Kita cuba lihat lagi teman-teman. Apakah alasan lain yang membuatkan dia tidak mahu beraksi atau tidak mengaksikan rasa cintanya kepada kamu? Ya benar ya teman-teman. Kamu lihat daripada kartu ini ya. Pain. Ada rasa kesakitan yang cukup mendalam. Ini mungkin trauma ya. Seseorang yang mungkin gagal di pernikahan lalu, ditinggalkan, atau ada inner child yang terluka dan dia ingin memastikan ini tidak berulang. Dia ingin pastikan orang yang dia cintai, jikalau dia benar-benar ingin beraksi kepada kamu, dia tidak akan dihadapkan kepada sebuah kesakitan, sebuah kekecewaan. Kerana di sini ada apprehensive, afraid, cautious. Orang yang benar-benar berhati-hati sebelum dia menyerahkan hati dia kepada kamu. Maka ini menjelaskan ya, mengapa tanpa aksi dia hanya menyimpan perasaan cinta ini untuk kamu. Nah, ini sebenarnya terjawab. Mengapakah dia merasakan kesakitan itu? Kerana ada rasa cinta kepada kamu, tetapi dia takut dikecewakan, takut dihampakan seperti hubungannya di masa lalu, pernikahannya yang lalu. Atau mungkin ada inner child yang terluka, trauma-trauma yang sehinggalah hari ini ya, dia seperti walaupun sudah memasuki dunia kedewasaan, dia masih tidak dapat atau tidak bisa ya melepaskan trauma-trauma itu. Maka ini menjadikan dia orang yang tertutup, sukar untuk mengekspresikan perasaan dia kepada kamu, apatah lagi ya, untuk mengaksikan perasaan cintanya kepada kamu. Kita lihatkan kepada alasan-alasan lain. Tetapi dengan kartu confession ini ya, saya tidak tahu walaupun ini bersebelahan dengan exhaustion, kepenatan, kelelahan. Saya menangkap berkali-kali dia memberanikan dirinya untuk memberitahu kamu yang dia sangat mencintai kamu. Tetapi dia tidak berdaya kerana dia sedar ujung-ujungnya nanti
dia tidak akan berjaya untuk mengaksikan rasa cinta ini kepada kamu dalam bentuk aksi, dalam bentuk tindakan. Kerana seseorang yang mengungkapkan sesuatu itu, teman-teman, kita perlu bertanggungjawab dengan apa yang kita ungkapkan. Okey, di sini ada hopeless. Nah, orang ini benar-benar ya, wow, sinking, despair, falling apart. Dia sebenarnya orang yang sudah kehilangan segala harapan, berputus asa, tidak lagi percaya akan sebuah cinta. Dia sedar ya, apa yang dia rasakan untuk kamu. Dia sedar dia mencintai kamu, perasaan ini begitu real ya, tetapi dia merasakan putus asa kerana seolah-olah mungkin juga dalam keterpurukan keuangan. Apa saja yang membuatkan dia merasakan terikat, tidak bebas untuk mengaksikan rasa cinta ini kepada kamu. Secara keseluruhan guys, saya menangkap dia yang sudah menutupi perasaannya. Orang yang tidak percayakan cinta lagi kerana dia terlalu takut ditinggalkan, kekecewaan, mungkin juga ada inner child yang terluka, sesuatu yang dilakukan ketika dia kehilangan orang tuanya, atau dia mungkin ya tidak pernah merasakan kasih sayang daripada orang tua, seperti itu. Maka dia menjadi orang dewasa yang seperti ini. Seperti tidak ada harapan lagi, berputus asa, netting ya, bersikap negatif, tidak mahu memikir ke arah yang positif, masih lagi hidup dengan trauma-traumanya. Maka ini ya, menyukarkan dia untuk mengaksikan rasa cinta dia kepada kamu. Hubungan seperti ini teman-teman, sebenarnya bukan hanya akan melelahkan dia, tetapi jikalau dia benar mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu, ini juga akan membebankan kamu. It takes a strong woman, it takes a strong man. Jikalau kamu adalah orang itu, untuk healing ya, untuk membantu dia ke arah penyembuhan. Ini it's going to take a lot of effort. Kerja keras dari pihak kamu ini akan menyulitkan kamu, akan membebankan kamu. Ketika dia menyadari ini akan menyulitkan kamu, membebankan kamu, dia memilih untuk memendamkan saja perasaan ini dan tidak diaksikan kepada kamu. Biarlah Tuhan, biarlah dia sahaja yang tahu yang dia memang mencintai kamu. Dia juga ada seperti ketakutan dari segi pendekatan, takut untuk approach. Mungkin ya kamu di sini, jikalau benar kamu seorang janda atau duda ya, dia takut untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Ketika mungkin kamu yang merasakan ya, kamu malu, kamu takut untuk mendekatkan diri dengan dia, tanpa kamu sedar, dia juga mempunyai pemikiran yang sama. Nah, apatah lagi jikalau ya, single parents ini sama ada di pihak dia atau di pihak kamu. Ada ketakutan, ada perasaan minder kerana dia pernah gagal dalam sebuah hubungan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semua faktor ini perlu dipikirkan secara psikologinya. Mengapa seseorang itu cintakan kamu tetapi tidak mahu mengaksikannya? Jangan hanya memikirkan daripada sudut pemahaman kamu. Kamu perlu melihat ini dari sudut pemahaman si dia. Okay guys, bottom of the deck di sini ya. Wow, conflicted, decision, hot and cold, multiple choice. Saya lebih menangkap ke arah hubungan kalian yang banyak konfliknya, ataupun seseorang ini ya, jikalau dia mengungkapkan perasaan dia kepada kamu, di sini ada keputusan yang perlu diambil. Ada keputusan yang perlu diambil. Sama ada kamu atau dia yang perlu meninggalkan pasangan sah ataupun pasangan masa lalu. Maka ini membuatkan dia memilih untuk memendamkan sahaja, untuk melihatkan bagaimanakah keadaan ini akan terselesai dengan sendiri ke depannya nanti. Maka dia memilih untuk tidak beritahu kamu dan tidak mengaksikan rasa cintanya kepada kamu. Seperti itu ya. Saya menangkap jikalau dia mengaksikan ini, menurut dia teman-teman ya, bakalan akan menimbulkan konflik. Maka dia memilih untuk mendiamkan sahaja. Kita cuba lihat lagi di sini teman-teman ya. Pertanyaan yang seterusnya. Perasaan cinta yang seperti apakah yang masih dia simpan terhadap dirimu? Perasaan cinta seperti apakah yang masih dia simpan terhadap dirimu sehinggalah detik ini? Apakah yang masih dia pendamkan di dalam hatinya tetapi tidak diungkapkan dan juga tidak diaksikan? Maka membuatkan kamu bertanya-tanya ya, jauh di dalam hati kamu, kamu bisa merasakan dia mungkin mencintai kamu. Tetapi apa yang dia pendamkan selama ini? Nah, kita cuba cari tahu di sini ya. Apakah perasaan cinta yang dia masih simpan, yang masih dia pendamkan terhadap kamu sehinggalah detik ini? Sesuatu yang kamu tidak tahu. Wow, teman-teman, benar ya?
energi kepenatan, kelelahan, benar-benar tidak tahu ya, seperti seseorang yang banyak berehat ya, banyak menenangkan diri, hubungan cinta yang seperti tarik hulur, panas dan dingin, ada kalanya kamu melihatkan dia benar-benar mengejar, ada kalanya menarik diri. Ini seperti terumbang-ambing ya, hot and cold. Ini adalah kerana kenapakah panas dan dingin seperti ini? Kerana dia seperti tidak pasti. Kamu tahu kenapa teman-teman dia jadi seperti ini? Kerana dia sering sudah dikecewakan, dibuat ternanti-nanti, ditunda-tunda, sehingga dia mencapai titik di mana teman-teman ya? Mencapai titik di mana dia tidak mengharapkan apa-apa lagi. Baik dari kamu, baik daripada orang sekitarnya. Tetapi walaupun dalam posisi seperti ini, kewalahan dan kelelahan ya, dia memilih untuk memendamkan saja rasa cinta ini. Kerana sudah mencapai titik di mana dia tidak lagi ya mengharapkan orang lain, tidak lagi mengharapkan kamu atau tidak mengharapkan orang lain untuk mencintai dirinya. Ketika dia mencapai titik seperti ini, maka dia memilih untuk memendamkan sahaja perasaan ini dengan harapan kamu dapat memahami ya. Dalam diam kamu mungkin dapat merasakan di intuisi kamu ya, ada yang memerhatikan kamu, ada yang memantau kamu, ada yang cuba mendekatkan dirinya dengan kamu untuk berkomunikasi. Tetapi daripada pihak si dia langsung tidak beraksi. Orang ini benar-benar ya, dari kartu yang pertama ini, Four of Swords ya, sudah memperlihatkan ciri-cirinya yang tidak beraksi teman-teman. Hanya memendamkan perasaan ini. Wow, kamu lihat ya, ada kartu 4 and 4. Menurut dia ya, lebih nyaman seperti ini, lebih stabil seperti ini ketimbang memberitahu kamu. Biar kamu yang cari tahu yang dia mencintai kamu. Sebenarnya teman-teman, berterusan seperti ini ya, dia tidak happy. Dia tidak bahagia dengan cara dia. Dia tidak bahagia dengan cara dia yang memilih ya untuk memendamkan rasa ini sahaja. Dia ingin keluar daripada situasi ini. Ingin memberanikan dirinya, ingin beritahu kamu yang dia benar-benar memerhatikan kamu. Dia benar-benar cintakan kamu. Sebenarnya dia cuba keluar daripada situasi ini dan dia masih lagi berusaha ke arah itu. Nah, mengapakah begini teman-teman? Kerana ada trauma-traumanya, ketakutan, kekecewaan, kegagalan yang menjadikan dia orang yang tidak percaya diri. Tidak yakin ya, jikalau dia menceritakan hatinya kepada kamu, apakah dia bakalan di-reject, ditolak. Nah, orang ini tidak mahu ya, tidak sanggup dikecewakan lagi. Maka dia memilih untuk mendiamkan sahaja. Nah, apakah dia akan bahagia jikalau dia berterusan seperti ini? Jikalau saya lihatkan kepada kartu ini, tidak teman-teman ya. Dia ingin keluar daripada situasi ini dengan memberanikan dirinya untuk beritahu kamu. Kita lihatkan kartu ke depannya. Apakah ke depannya nanti akan ada sebuah aksi, finally ya, sebuah aksi daripada si dia. Mungkin juga orang ini pemalu teman-teman ya. Saya menangkap dia seorang yang kurang pengalaman dengan lawan jenis ya. Malu-malu kucing, malu-malu mahu ya. Dia sangat mahukan kamu tetapi tidak tahu bagaimana untuk menukar perasaan ini kepada sebuah bentuk aksi. Terlalu malu, terlalu terikat dengan pikiran-pikiran negatifnya seperti itu ya. Nah, di sini ada star. Benar ya teman-teman, orang ini sangat mempunyai harapan yang cukup besar dengan kamu. Ingin mewujudkan sesuatu dengan kamu. Nah, kartu ketiga ini sudah mengindikasikan naik levelnya. Daripada seseorang yang memendam rasa, dia tidak gembira dengan situasinya yang berterusan seperti ini, kini mulai hidup ya, ataupun mulai terwujud sebuah harapan di hati untuk melakukan sesuatu. Kita cuba lihatkan kartu ke depannya ya. Saya menangkap teman-teman, orang ini tidak mahu dihampakan dari segi harapan. Maka dia memilih ya untuk tidak mengungkapkan kebenaran cinta ini atau tidak mengaksikan rasa cinta ini kepada kamu. Saya melihat dengan begitu jauh di dalam hatinya ya. Walaupun didiamkan sahaja, tidak ada pergerakan. Orang ini sering merenungkan kamu, sering memikirkan kamu, ingin mewujudkan sebuah harapan cinta dengan kamu. Orang ini memiliki harapan ya, cinta yang besar untuk kamu di sini. Wow, teman-teman, dia menantikan momen yang tepat. Menurut dia ya, dia sudah lama memerhatikan kamu dan sudah lama memerhatikan, bukan saja memerhatikan kamu, sudah lama menantikan kesempatan ini. Seolah-olah menantikan sebuah kesempatan yang tepat ya, sebelum dia datang kepada kamu. Menurut dia, ini bukan momen yang tepat untuk berbicara cinta. Ada perkara-perkara yang perlu diputuskan di sini.
Nah, seperti saya katakan tadi, mungkin ada kamu atau dia yang belum selesai ya dengan pasangan lalu. Maka di sini ada keputusan yang perlu diambil, perlu membuat lebih pertimbangan, perlu melihatkan keadaan dengan lebih baik lagi sebelum mencapai sebuah keputusan. Tetapi semakin dia mendiamkan kamu, terlihat dia tergerak sebuah harapan di hati untuk mewujudkan cinta ini. Kerana kalian ini ya terkoneksi dengan hubungan masa lalu, past life relationship. Saya tidak tahu ya, kalian ini mungkin ya di hubungan masa lalu, kalian ini mungkin sepasang pasangan kekasih. Ada panggilan hati yang menggerakkan kamu dan dia. Ketika kamu mendiamkan, dia juga mendiamkan, seperti hati kalian ya memanggil satu sama lainnya. Saya tidak tahu daripada kartu pemerhati ini, jikalau saya kombinasikan dengan kartu ini ya, orang ini bukan saja sudah lama memerhatikan kamu, tetapi sudah lama menanti sebuah kesempatan yang ada untuk mengaksikan rasa cinta yang cukup besar ini kepada kamu. Saya menangkap energi seperti ada keputusan yang dia ambil ya. Benar-benar dia ambil secara serius setelah banyak pertimbangan dan evaluasi untuk menghadirkan kamu di dalam hidupnya sebagai pasangan sah. Kerana menurut dia, teman-teman, tidak ada gunanya hanya memendam sebuah rasa cinta, tetapi hubungan ini tidak dibawa ke hujung ataupun tidak dibawa ke jenjang pernikahan. Saya menangkap dia menanti sudah cukup lama ya untuk mendapatkan panggilan, mungkin signal daripada semesta untuk menikahi kamu. Ini bagi hubungan yang memungkinkan. Perasaan cinta yang dia miliki untuk kamu ini cukup besar sekali. Kerana kamu memberikan dia harapan, kerana kamu ada kebangkitan dari segi perasaan. Orang yang sudah lama terluka, orang yang sudah lama mati rasa, merasakan tidak ada harapan itu lagi. Ketika hadirnya kamu ya, dia merasakan dia diberikan kesempatan kedua. Like a second life. Seperti itu ya. Nah, harapan ini wujud kerana kamu. Ini cinta, perasaan cinta yang cukup besar ya, yang dia simpan di hatinya terhadap kamu. Kita cuba lihat lagi ya. Nah, teman-teman, sudah ada energi pergerakan di sini ya. Kedepannya, saya menangkap seseorang yang akan memberanikan dirinya untuk menawarkan cintanya kepada kamu. Ini mungkin juga energi kamu ya. Saya tidak tahu siapa yang malu di sini. Dari segi pendekatan, dia akan memberanikan dirinya, mungkin mengundang kamu ke sebuah majlis, memberikan kamu kad jemputan untuk ke sebuah majlis ataupun sebuah reunion seperti itu ya. Mungkin mengajak kamu keluar makan. Nah, ini akan dimulai dengan jemputan-jemputan kecil. Dan kemudiannya akan dia ungkapkan perasaan dia kepada kamu. Sudah ada aksi di sini teman-teman ya. Seiring terbukanya kartu-kartu ini, 1, 2, 3, 4, 5, kartu kelima menunjukkan pergerakan. Seseorang yang memiliki hasrat dan rasa cinta kepada kamu akan menunjukkan melalui aksi. Tetapi ini akan memakan waktu teman-teman ya. Kerana dia masih memikir, masih menimbang-nimbang. Kerana bersebelahan dengan judgment. Kamu tahu apa yang dia takut? Dia takut kamu akan membuat penilaian, menghakimi dirinya, menilai dirinya. Kamu ini siapa ya? Ingin datang mendekatkan diri dengan saya? Kamu akan melihat dia dengan begitu teliti. Dia takut dihakimi oleh kamu. Maka menimbang-nimbang, setelah pemikiran yang begitu mendalam, baru dia akan datang menawarkan cintanya dalam bentuk aksi. Wow, teman-teman. Ini keputusan muktamad dia ya. Dari segi pemikirannya, ini yang telah dia putuskan. Dia benar-benar memutuskan teman-teman ya, untuk mengungkapkan or having a serious talk dengan kamu. Walaupun perbualan itu mungkin kecil-kecilan, tetapi dia benar-benar ingin mengungkapkan segala di benak dan pikirannya kepada kamu. Dia sangat memikirkan kamu. Kerana orang ini ya bukan saja sekadar sudah lama memerhatikan kamu, tetapi sudah sekian lama memikirkan cara untuk datang kepada kamu, menawarkan cinta dia kepada kamu. Tidak sanggup lagi ya memendam perasaan cinta ini. Nah, walaupun kesempatan itu mungkin singkat menurut si dia, tetapi dia perlu memberanikan dirinya to have a serious talk with you. Dia tidak sanggup lagi untuk selama ini memendamkan sahaja, benar-benar ingin mengaksikan rasa cinta ini kepada kamu. Wow, teman-teman, di sini ada Six of Pentacles. Teman-teman, orang ini perlu dibantu. Dia perlu dibantu atau kamu yang perlu dibantu dalam pendekatan ini. Saya menangkap dia seperti
Bagaimana untuk dibantu teman-teman? Mungkin melemparkan sebuah senyuman, giving green light ya, memberikan lampu hijau yang dia boleh datang kepada kamu, yang kamu ini bukan sukar untuk didekati, kamu tidaklah setegas itu, dia boleh berbicara dengan kamu, kemudiannya secara perlahan-lahan akan mengaksikan rasa cinta di hatinya untuk kamu. Tetapi jikalau dia tidak dibantu oleh kamu, mungkin daripada sebuah komunikasi yang kecil duluan ya, dia begitu malu untuk datang kepada kamu. Seperti ada perasaan berbelah bagi akan keputusan ini untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Saya merasakan orang ini takut sebenarnya. Unless, kecuali kamu memberikan lampu hijau bagi dia untuk datang mendekati kamu. Jikalau tidak teman-teman ya, orang ini hanya akan sekadar memikirkan kamu, memerhatikan kamu dari jauh. Saya tidak tahu, dia mungkin juga ya, your neighbor, jiran tetangga kamu yang memantau ya daripada rumah dia yang sebelah sini. Saya bercanda teman-teman. Mungkin ada energi itu. We never know ya. Tetapi kerana kamu tidak pernah give green light, memberikan lampu hijau, dia berbelah bagi dalam pendekatannya kepada kamu. Takut-takut, malu-malu mahu seperti itu ya. Nah, ini juga mungkin berlandaskan trauma di masa lalunya. Maka dia orang yang cukup berhati-hati dalam sebuah pendekatan. Perlu bantuan kamu. Mungkin dia ingin kamu yang memulakan sebuah komunikasi duluan, sekecil apa pun itu, bagi memberikan dia ruang ya, kenyamanan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Wow, di sini ada konflik batin yang terjadi di dalam hatinya ya. Dia benar-benar seperti ini ya. Menurut saya ini bergelut dengan jiwanya sendiri. Perjuangan dengan diri sendiri. Untuk datang kepada kamu atau tidak, untuk mengungkapkannya melalui sebuah aksi ataupun tidak, bergelut dengan jiwanya sendiri. Daripada energi yang berbeza, saya juga menangkap dia juga mungkin merasakan kesulitan ini ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu kerana dia merasakan dia perlu bersaing dengan orang lain. Kamu ini mungkin ramai peminatnya, maka dia merasakan dia ini siapa ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Mungkin dia ini orangnya minder. Dia merasakan dia tidak pantas ya untuk dicintai, apatah lagi untuk memiliki kamu. Perlu bersaing dengan orang banyak untuk memenangkan hati kamu. Maka ini yang membuatkan dia seperti mundar-mandir teman-teman. Berbelah bagi sama ada ingin mengungkapkan rasa cinta ini ataupun tidak. Tetapi dalam banyak-banyak kartu di sini ya, ada energi pergerakan daripada Knight of Cups ini. Seseorang yang akan tampil untuk menawarkan cintanya kepada kamu. Tetapi dia takut sebenarnya teman-teman. Sambil datang kepada kamu ya, dia berpaling ke belakang. Ini ingin maju atau tidak? Ingin pergi ke kamu atau tidak? Dia ada perasaan takut. Dan dia perlukan bantuan daripada kamu untuk membantu situasi yang seperti ini. Membuatkan dirinya merasa nyaman untuk mendekatkan dirinya kepada kamu. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan hari ini ya. Sepertinya ada Major Arcana daripada zodiak Aquarius dan Libra. Mendominasi bacaan kita hari ini ya, Aquarius dan Libra. Dan didampingi dengan zodiak yang lain ya, seperti Pisces, Cancer, Scorpio. Ini lebih ke arah Cancer dan Scorpio teman-teman. Aries, Leo, Sagittarius. Saya menangkap ini lebih ke arah Leo kerana ada Five of Wands. Gemini, Libra, Aquarius. Ini lebih ke arah Libra dan Aquarius mendominasi ya, from the Star and Judgment. Capricorn, Taurus, Virgo. Saya lebih menangkap ke arah energi berzodiak Taurus. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Jikalau situasi benar-benar mengizinkan dia, jikalau dia berjaya ya mendapatkan kenyamanan diri, tergerak hatinya untuk mengaksikan rasa cinta ini kepada kamu, apa yang ingin dia wujudkan dari segi aksinya ke kamu ke depannya nanti. Nah, ini sebuah pergerakan ya. Pergerakan apa yang akan dia wujudkan ketika dia telah berjaya memberanikan dirinya, atau mungkin kamu membantu ya menyamankan perasaannya, giving this person green light, lampu hijau untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Aksi apakah yang ingin dia lakukan dalam waktu yang terdekat ini? Apakah mungkin dia akan berjaya mengaksikan rasa cinta ini kepada dirimu? Kita cuba lihatkan. Jikalau benar ada aksi, apa yang akan dia lakukan? Atau dia akan berterusan mengunci atau mengurung dirinya di rumah? Kita cuba lihatkan ya. Wow teman-teman, ini saya menangkap seseorang yang mungkin dalam kondisi tidak sihat detik ini ya. Dia mungkin sedang sakit teman-teman. Dan saya melihat gambaran ini dia sedang berada di rumah ya.
Berada di rumah dalam posisi yang kurang menyenangkan, mungkin kurang sihat ya. Dia sering menggambarkan bagaimana jikalau dia menutup matanya, memberanikan dirinya, mengimajinasi yang dia berada di rumah kamu, sedang bersarapan dengan kamu. Nah, ini seperti sebuah praktis, sebuah latihan sebelum dia benar-benar mengaksikan rasa cintanya dengan sebuah tindakan. Saya menangkap dia yang seperti cuba berlatih di rumah ya, menutup matanya kerana ada ketakutan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, maka dia berlatih seperti ini. Kamu tahu ini membuatkan dia merasakan seperti begitu gugup ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu ketika berimajinasi seperti ini. Lidahnya kelu guys. Dia tidak dapat berkata apa-apa. Begitu takut untuk melihatkan situasi yang sebenarnya. Ini mungkin latihannya. Matahari itu juga mentertawakan si dia. Kerana dia cuba memberanikan dirinya di rumah, berlatih untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Kerana menurut dia, ketika dia berada di depan kamu, atau mungkin kalian berpapasan ya, lidahnya kelu guys. Dia benar-benar tidak tahu, begitu gugup untuk mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Wow, di sini teman-teman, a book or a game, dia mungkin akan mencari cara ya untuk menyamankan hubungan kalian dengan mungkin memainkan games dengan kamu, memulakan komunikasi duluan, atau mungkin di sini ya membaca buku bersama-sama. Ada sesuatu yang things of interest, seperti persamaan di antara kalian yang akan memberikan dia cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Mungkin bermain game bersama. Ini sesuatu yang dia rencanakan di fikirannya. Apa yang boleh dia lakukan to break the ice, untuk memecahkan ketegangan di antara kalian. Kerana orangnya pemalu, takut untuk mendekati kamu, maka jikalau ada game seperti ini ya, ini akan memudahkan. Tidak kelihatan ketara yang dia benar-benar ingin. Kamu lihat ya, di antara semua orang ini ya, dia bukan melihatkan kepada permainan, tetapi dia memantau kamu. Kamu lihatkan kepada lirikan matanya. Orang lain semua sibuk dengan permainan, tetapi dia memantau kamu. Menjadikan permainan ini alasan untuk dia ketemu kamu. Bagi memecah ya, to break the ice, ketegangan yang ada agar tidak terasa canggung seperti itu. Ini sesuatu yang perlu dia latih, berlatih atau practice. Okey, di sini teman-teman, family home. Saya menangkap orang ini mungkin akan ya lalu lalang di depan rumah kamu untuk buat kamu notice yang dia ada. Mungkin pergi berjalan dekat dengan rumah kamu. Sesuatu yang berkaitan dengan family home. Di sini saya tidak tahu teman-teman, apakah kalian pernah berkunjung ya ke rumah masing-masing? Atau ini, jikalau ini pernah berlaku ya, saya menangkap dia akan melakukan ini lagi ke depannya. Atau berpura-pura datang mengunjung ke rumah kamu, atau melakukan sesuatu untuk kamu berkunjung ke rumahnya. Nah, ini untuk kalian yang tempat tinggal yang tidak begitu jauh ya, tidak akan resonate jikalau kamu long distance, tempat tinggal yang jauh dengan orang ini. Saya menangkap ada sesuatu yang akan dia gunakan, keluarganya, orang rumahnya, orang tuanya, ahli keluarganya, untuk memberikan kesempatan kepada hubungan kalian. Dengan cara ini ya, tidak terlihat canggung, tidak terlihat seperti dia sengaja ya mencari kesempatan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Seperti itu ya. Okey, di sini ada laughing out loud. Wow. Di sini saya menangkap ke depannya nanti ya. Orang ini akan bergurau canda dengan kamu, mungkin giving you some jokes ya. Dia mungkin orang yang pandai komedi, humorous person ya, akan bercanda dengan kamu dan akan membuatkan kamu ketawa. Ini hasil daripada usahanya, keupayaan yang akan dia lakukan demi mengaksikan rasa cintanya dengan kamu. Mungkin sharing a jokes, menghantar sebuah gurauan ya, untuk melihatkan kamu tersenyum, mendengarkan tawa kamu, seperti itu ya. Dia mungkin seorang yang malu, tetapi dia orang yang humorous, maka akan mengusik kamu, bercanda dengan kamu, mendengarkan canda tawa kamu, membuatkan kamu happy. Dengan cara ini, dia berjaya mengaksikan rasa cinta dia kepada kamu. Nah, ini yang mungkin akan dia lakukan dalam waktu dekat ini. Saya tidak tahu ya, jikalau dia WhatsApp or something, mungkin menghantar joke dan sebagainya. Baik teman-teman, pesan cinta apakah yang harus kamu dengarkan dari si dia detik ini? Sesuatu yang sudah lama dia pendamkan. Baik ini berbunyi positif ataupun negatif ya, kita dengarkan sahaja. Kerana sehinggalah detik ini, orang ini masih gagal untuk mengaksikan rasa cintanya kepada kamu dalam bentuk tindakan. Maka kita dengarkan isi hati terdalamnya dia kepada kamu selama ini. Apakah yang ingin dia luahkan
melalui pembacaan hari ini. We need to let each other go. Nah, bagi hubungan yang tidak memungkinkan, dia sudah cukup lama memendam perasaan cinta ini, guys. Maka dia mungkin tidak akan mengaksikan ini dalam bentuk tindakan ke depannya. Dia ingin kamu tahu, dia tahu dia cintakan kamu. Kamu juga mencintai dia. Sekali lagi, bagi hubungan yang tidak memungkinkan, dia menyarankan teman-teman dia juga tidak boleh berterusan begini, memendamkan rasa cinta ini. Maka dia seperti bukan saja sebatas atau sekadar menasihati kamu, ini juga seperti menasihati kedua-dua kalian. We need to let each other go. Kita perlu mengikhlaskan hubungan ini. Kamu tahu kenapa? Kerana detik ini dia merasakan dia terperangkap dengan cinta yang dia rasakan kepada kamu. Tetapi jikalau ini tidak dapat diaksikan, maka perlu diikhlaskan. I know I was a distraction from your pain. Selama ini dia tahu teman-teman dia banyak membantu dalam membuatkan kamu menarik napas lega ketika kamu kesakitan, kesedihan memikirkan dia seperti membawa sebuah kegembiraan di dalam hati kamu. Kamu juga tidak dapat menafikan ada momen-momen kebersamaan yang benar-benar membuatkan kamu happy di sini. Sehingga kalian seperti terikat dalam koneksi hubungan ini. I couldn't let you get close to me. Nah, di sini ketiga-tiga kartu ini melihatkan kepada sebuah kendala. Ini mungkin menceritakan ketiga-tiga kartu ini secara tidak langsung menjelaskan mengapa tanpa sebarang aksi dia hanya menyimpan rasa cinta ini. Kerana dia tahu teman-teman, kalian tidak boleh berdekatan. Ini mungkin ada koneksi cinta terlarang cinta yang tidak diizinkan tetapi terjadi. I couldn't let you get close to me. Memang dia tidak dapat mengizinkan kamu untuk mendekati dirinya atau dia tidak dapat mendekatkan dirinya kepada kamu. I wish I could share my good news with you. Baru-baru ini sepertinya ada berita baik yang dia dapatkan dan dia benar-benar ingin sharing dengan kamu Saya tidak tahu berita apa yang dia dapatkan Tetapi seperti tidak ada kesempatan untuk sharing good news ini dengan kamu. Dan dia merasakan begitu sedih Ada sesuatu yang dia ingin ungkapkan kepada kamu, maka ini mungkin menjelaskan mengapa dia ingin datang mencari kamu Sesuatu yang ingin sharing bersama, tetapi seperti tidak mendapatkan kesempatan itu. Teman-teman, bukan semua kartu ini akan resonate dengan satu energi Mungkin akan hadir daripada energi-energi yang berbeza. Kamu perlu ambil mana yang resonate saja, sesuaikan dengan situasi hubungan kalian masing-masing. I look for you everywhere. Saya tidak tahu teman-teman, dari tadi walaupun cinta ini tidak memungkinkan, cinta ini perlu diikhlaskan. Tetapi alam prasedar atau bawah sedar dia orang ini mencari kamu di merata tempat. Seperti tidak mahu kehilangan kamu. Sukar untuk membebaskan dirinya dari kamu Mungkin kamu yang berjaya move on tetapi tidak dia. Nah, benar kan? Baru saya kata tadi teman-teman, mungkin kamu yang berjaya move on, tidak dia. I want you. Dia memang masih mahukan kamu. Walaupun kondisi hubungan kalian mungkin tidak mengizinkan. Maka menjelaskan mengapa tanpa aksi. Kerana tidak boleh beraksi dia hanya menyimpan perasaan cinta ini untuk kamu. I know that I crossed the line with you. Ada kalanya teman-teman dia cross the line juga dengan kamu seperti terpaksa how do you translate this, guys? Help me out. Seperti terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diizinkan juga kerana dia sangat mencintai kamu, sangat mahukan kamu, terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. I know that I crossed the line with you. Ada kalanya menyakiti kamu, melakukan sesuatu yang kamu tidak suka. Mungkin menyentuh kamu kerana orang ini sangat menyukai kamu. Ada kalanya dia bersikap berlebihan tanpa disengajakan kerana bottom line dia inginkan kamu. Dia sangat menginginkan kamu dan dia seperti meminta maaf di sini kerana ada keterlanjuran dari sikapnya kepada kamu. Okey teman-teman, jelas kelihatan tema pembacaan hari ini menarik energi yang bercampur-campur, maka kamu ambil kartu yang resonate sahaja. Nah, mungkin teman-teman, mungkin initial ini akan membantu Kita cuba lihatkan initial apa saja yang hadir ke pembacaan kali ini. Okey guys, saya susunkan dahulu Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini adalah letter G, C, B, W, E, K, I, V, A, O, R, P, Q,
X dan juga huruf Z. Teman-teman, sewaktu menyusun inisial ini tadi ya, ketika saya postkan video, ada perkataan yang mengeja, KIV. Setahu saya ya, ini adalah short form kepada keep in view, sesuatu yang disimpan untuk sementara waktu sebelum orang ini mengaksikan sesuatu kepada kamu. Dia masih lagi keep in view, seperti memerhatikan, merenungkan lagi sebelum mengaksikan rasa cintanya kepada kamu. Orang yang belum cukup yakin. Nah, ini ya KIV, keep in view. Masih lagi menyimpan kamu seperti on the list, tetapi masih belum mengaksikan cintanya kepada kamu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Stay positive and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.